Sejarah asal-usul nama Jombang, sebuah kabupaten yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur konon tidak lepas dari legenda pertarungan antara Kebo Kicak dengan Surontanu. Kabupaten Jombang sendiri memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa, Surabaya Madiun Solo Yogyakarta, jalur Surabaya Tulungagung, serta jalur Malang Tuban. Dikutip dari Wikipedia, pada masa Kerajaan Majapahit, wilayah Jombang merupakan gerbang Majapahit. Gapura Barat adalah Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sedang Gapura Selatan adalah Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng. Dalam logo Kabupaten Jombang, memang terdapat gerbang dan benteng yang melambangkan bahwa zaman dahulu Jombang adalah benteng Majapahit Mojopahit sebelah barat. Pada tahun 1910 Jombang memperoleh status kabupaten, memisahkan diri dari Kabupaten Mojokerto. Raden Adipati Arya Suroadiningrat menjadi bupati pertama. Dia juga biasa disapa Kanjeng Sepuh atau Kanjeng Jimat. Dia juga merupakan keturunan ke-15 dari Prabu Brawijaya kelima, Raja terakhir Majapahit. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur mengukuhkan Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Nama Jombang konon merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa yaitu ijo, hijau, dan abang, merah. Ijo, hijau, mewakili kaum santri agamais dan abang, merah, mewakili kaum abangan, nasionalis, kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Sementara berdasarkan cerita dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat, nama Jombang tak lepas dari sosok Kebo Kicak dan Surontanu. Konon katanya dulu di sebuah kadipaten milik Majapahit ada seorang anak yang dikutuk oleh orang tuanya, Kebo Kicak yang dianggap durhaka dikutuk sehingga kepalanya berubah menjadi kepala kebo kerbau. Setelah sadar akan semua kesalahannya Kebo Kicak memutuskan berkelana dan terus berkelana hingga pada akhirnya Kebo Kicak menemukan seorang guru. Guru tersebut adalah seorang kiai. Dengan terus mengingat kesalahannya dan menanggung kutukan, Kebo Kicak berguru bertahun-tahun untuk menebus perbuatannya. Setelah sekian lama dia akhirnya benar-benar sadar dan berhasil menuntaskan pembelajarannya, akhirnya dia dikenal sebagai orang yang tak hanya sakti tapi juga begitu soleh. Lantas siapa Surontanu? Dikala itu di kadipaten asal Kebo Kicak yang kelak akan disebut Jombang ada seorang perampok sakti yang bernama Surontanu. Ia adalah orang yang paling ditakuti oleh orang-orang kabupaten, bahkan adipati yang tak lain ayah Kebo Kicak kehabisan akal untuk menghabisi atau menghentikan Surontanu. Dengan cepat terjadi huru-hara di rumah Kadipati, Kebo Kicak yang mendengar kabar itu berpamitan kepada sang guru dan berusaha menolong orang tuanya untuk menebus dosa. Sayang usahanya telah sia-sia. Sang ayah telah terbunuh di saat Kebo Kicak menapakkan kaki di Kadipaten. Kebo Kicak yang telah kehilangan kesempatan untuk menebus dosanya begitu marah dan putus asa. Dengan penuh rasa marah dia mengejar Surontanu hingga beberapa hari dia berhasil menemukannya. Saat itu juga terjadi pertempuran hebat yang berlangsung antara Kebo Kicak dan Surontanu. Menurut legenda ketika mereka bertarung keluar cahaya hijau, ijo, dan merah abang. Pertarungan sengit itu berlangsung berhari-hari hingga akhirnya dengan pemikiran yang matang dan keputusan bulat Kebo Kicak memilih menenggelamkan Surontanu serta dirinya jauh ke dalam rawa tebu, dan hingga saat ini mereka tak pernah kembali lagi. Versi lainnya, salah satunya mengisahkan bahwa Kebo Kicak adalah sosok kesatria. Dia mengobrak-abrik kerajaan Majapahit untuk mencari ayah kandungnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah bertemu Patih Pangulang Jagat, Kebo Kicak diminta menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar anak sang Patih. Cara membuktikannya tak mudah. Kebo Kicak diminta mengangkat batu hitam di Sungai Brantas. Dalam upayanya itu, Kebo Kicak harus berkelahi dengan bajul ijo. Usaha Kebo Kicak membuahkan hasil. Setelah berhasil membuktikan bahwa dirinya anak kandung Patih Pangulang Jagat, Kebo Kicak diberi wewenang menjadi penguasa wilayah barat. Ambisi kekuasaan yang tinggi membuat Kebo Kicak tak pernah puas. Dia bertarung dengan saudara seperguruannya, Surontanu, demi memperebutkan pusaka banteng milik Surontanu. Konon, pertempuran kedua orang tersebut berlangsung amat dahsyat. Saat keduanya bertarung, muncul cahaya ijo, hijau, dan abang, merah. Dari penggabungan kata ijo dan abang tersebut muncul sebutan Jombang. Kini, warna hijau dan merah tua begitu mencolok dalam logo Kabupaten Jombang. Warna dari perisai berarti perpaduan dua warna jo dan bang, ijo dan abang, sama dengan Jombang.
Warna hijau bermakna kesuburan, ketenangan, dan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara, warna merah berarti keberanian, dinamis dan kritis. Tapi, ada pula yang menyebut hijau mewakili kaum santri agamis, sementara abang mewakili kaum abangan nasionalis kejawen. Like, share and subscribe J_Sands channel.